mie. Ada yang mau masakin? Hai, masih bersama Salendra di sini dan selamat datang di channel aku. Kali ini aku mau masak sore-sore gini, soalnya ini mau masak buat buka puasa. Kebetulan hari ini kan aku lagi puasa. Kadang kan biasanya sih nggak puasa, bukannya aku nggak mau puasa sih, cuman karena keadaan yang membuat aku nggak puasa. Ntar lah aku bakal cerita kenapa aku nggak puasa atau apa. Inilah ya, beginilah suka dukanya. Bukan suka aja, beginilah dukanya berada di nggak di Indonesia, di negara Taiwan yang merupakan bukan negara yang mayoritas Muslim. Jadi untuk puasa itu pun nggak semua orang bisa puasa di sini. Untuk tenaga kerja Indonesia yang Muslim itu nggak semuanya bisa puasa di sini. Gitu. Sekarang ini aku mau beli sayur dulu guys, cuman hujan nunggu reda, hujan berhari-hari itu nggak reda. Cek sayur di kulkas gak ada. Yang ada sayurnya teman-teman aku, bukan sayur aku. Dan di luar ini lagi hujan terus, udah beberapa hari ini hujan terus bingung mau keluar gimana, mau masak sayur apa, terus pengen beli susu juga sih ntar buat minumnya gitu pas buka. Tapi kayak gini guys, kalau di Taiwan itu kalau biasanya kalau udah masuk musim panas atau iya sekitar bulan Mei ke atas itu kan udah mulai musim panas itu, di situ itu bulan-bulannya banyak hujan, curah hujannya itu tinggi, dan itu kadang itu typhoon itu ada. Jadinya ya itu, kalau musim dingin kita kadang kedinginan, tapi kalau pas musim panas itu suhunya panas, itu terasa panas tapi curah hujannya itu tinggi dan bahayanya itu angin typhoon itu sering. Jadinya ya itulah, kayaknya masih lebih enakan di Indonesia lah, cuma 2 musim dan ya standar begitu-begitu aja. Hujannya dari lagi kayaknya, dan aku gimana mau keluar, aku mau beli sayur, aku belum punya bahan makanan, terus belum punya persiapan apa-apa ya. Sambil nunggu reda hujannya aku cerita dulu lah ke kalian ya, kenapa aku di Taiwan ini nggak puasa. Bukannya aku itu nggak mau puasa atau apa, atau malos gitu ya, atau sok-sok gimana mentang-mentang di Taiwan nggak puasa gitu, enggak. Cuman ya itu tadi, karena keadaan, soalnya kan di tempat kerjaku, di pabrikku itu bosku gak mengizinkan aku untuk puasa. Ceritanya bermula saat pertama kali aku datang di sini, itu kan puasa pertama kali, maksudnya Ramadan pertama kali aku di Taiwan ini. Aku sama teman-temanku kan puasa. Habis itu bosku kan melihat kita pada nggak makan gitu, dia kaget ya, kenapa kok nggak makan gitu. Terus setelah itu kita bilang kalau kita itu ibadah, kita puasa, kita nggak makan nasi dan nggak minum selama dari sekitar jam 4 pagi sampai jam 7 malam, kurang lebihnya seperti itulah. Terus bosku itu kaget, dia itu bilang kayak nggak masuk akal gitu, masa orang seharian itu nggak makan nggak minum padahal kerja gitu ya. Terus dari situ dia mengkhawatirkan tentang keadaan kita gitu kan. Ya kalau bagiku sih maklum aja ya, soalnya kan agama Islam itu di Taiwan bukan agama yang mayoritas gitu ya. Jadinya dengan puasa yang seperti itu bosku benar-benar kaget dan dia melarang aku untuk puasa. Dan setelah itu akhirnya bosku itu melarang aku dan teman-temanku untuk berpuasa. Soalnya dengan alasan kesehatan dan takut lah, soalnya kan kayak nggak masuk akal banget, dan bagi orang-orang yang awam dengan agama Islam pasti kan aneh dan gimana ya, soalnya seharian nggak makan itu kayaknya nggak masuk akal banget gitu ya. Makanya ya udah, aku pun akhirnya mengikuti untuk nggak puasa, soalnya ya itu tadilah, udah peraturan dari bos seperti itu dan konsekuensiku, dan ini adalah efek dari keputusanku ya. Saat aku mau memutuskan untuk kerja ke Taiwan itu ya, aku tahu Taiwan bukan negara Islam, jadi kalaupun ada hal-hal yang seperti ini, contohnya kayak nggak bisa puasa ataupun kadang nggak bisa sholat id, itu udah terpikirkan sebelumnya. Jadi ya itu emang risiko yang udah harus aku ambil, soalnya aku memutuskan untuk kerja di bukan negara Islam. Jadinya dengan risiko yang seperti itu ya oke lah, aku harus terima gitu. Tapi gak semua bos di Taiwan itu melarang anak buahnya puasa ya, soalnya teman-temanku itu banyak yang puasa. Mereka itu kebanyakan yang boleh puasa itu bosnya itu udah mengenal orang-orang Indo.
Iya, tapi banyak juga kok teman-temanku yang lainnya yang kerja di pabrik-pabrik lain itu, atau banyak yang PRT gitu juga yang bisa puasa. Soalnya mereka itu bos-bosnya udah memahami, udah tahu lah gitu ya. Soalnya kalau aku itu di pabrik itu orang pertama kali orang asingnya, orang Indonesia yang kerja di situ. Jadi yang bosku itu masih awam banget dengan hal-hal yang berkaitan dengan orang Indonesia dan kebiasaan masalah puasa atau apa, itu masih awam. Tetapi kalau teman-temanku yang di pabriknya itu udah banyak orang Indonesianya, terus udah banyak merekrut karyawan asing gitu, jadinya itu udah biasa. Bahkan dari mereka itu banyak bosnya yang memberi kelonggaran, atau kayak dikasih waktu istirahat yang lebih lama, atau juga mandornya itu memberikan dia kelonggaran untuk nggak kerja terlalu berat, terus lebih banyak istirahat gitu juga ada. Jadi ya begitulah, mungkin kalau aku ya itu tadi, bosku belum memahami itu aja, jadinya ya masih perlu waktu lah. Mungkin kalau udah nanti lagi udah banyak orang Indonesianya yang datang di pabrikku, mungkin pabrikku semakin memahami, mungkin boleh juga gitu. Iya, begitulah deritanya Ramadan di Taiwan bagi aku. Soalnya di sini itu tadi ya bisa puasa, terus puasa pun cuma hari Minggu, dan kayaknya Ramadan di sini tuh nggak ada yang spesial gitu ya bagi aku. Soalnya di Indonesia kalau Ramadan itu kan terasa spesial banget, semua itu benar-benar kerasa gitu ya. Kayak sore-sore gitu di jalan-jalan itu. Biasanya kalau di jalan-jalan, biasanya kalau hari-hari biasa, bulan-bulan biasa itu kan nggak ada orang jualan-jualan di pinggir jalan itu. Tapi kalau pas puasa itu pasti kan banyak banget orang-orang jualan takjil di pinggir jalan. Jadi kan aroma puasa itu bener-bener kerasa banget kalau di Indonesia, dan bener-bener sangat dirindukan hal-hal seperti itu. Tapi whatever lah ya, emang risiko dari keputusan untuk kerja ke sini ya seperti ini, dan aku nggak boleh mengeluh dan nggak menyesalinya gitu. Makanya bagi kalian yang berada di negara yang mayoritas Islam, atau masih kerja di Arab atau di Indonesia, Malaysia itu yang masih mayoritas Islam, jadi sangat disyukuri lah kalau Ramadan kayak gini, masih ada suasana-suasana kayak di kampung pasti. Tapi kalau ya di sini ya seperti inilah keadaannya. Kayaknya udah ada mau ke market. Ayo, aku ajak ke market ya. Tuh guys, marketnya dekat itu, cuma nyebrang dari Costco. Ntar nyebrang dulu. Oh, masih ada mobil. Ya, akhirnya ya kelar belanja juga. Dan meskipun tadi agak-agak krimis gitu, nekat-nekat. Soalnya kalau nggak nekat, nggak bakalan makan deh aku kayaknya. Soalnya bener-bener nggak ada apa-apa. Sekarang ready untuk masak. Ayo masak. Mau masak jamur. Nih. Ada yang mau masakin? Enak. Jadi kalau kamu pengen nyoba, pengen ngerasain masakanku, main-main ke sini boleh, masak bareng. Yuk. Selanjutnya goreng jamur. Nih, lucu ya menuku kali ini. Posengannya jamur, lauknya jamur goreng, semua jamur. Tapi whatever lah, perantauan. Ya, akhirnya masakanku udah mau selesai, dan videoku sampai di sini aja ya.
Terima kasih udah lihat videoku. Kalau kamu suka dengan videoku ini, jangan lupa like dan share ke semua teman-teman kamu dan semua sosial media yang kamu punya, dan jangan lupa subscribe channel aku. See you on the next video dan sampai jumpa. Bye.